It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aira Anggaini, biasa dipanggil Aira. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar yang namanya Port Security. Yuk langsung aja simak pembahasan berikutnya. Di sini kita akan belajar mengenai port security. Seperti yang sudah kita ketahui di namanya port security. Maka di sini kita akan belajar mengenai keamanan-keamanan yang ada di port, switch, server dan sebagainya. Di sini kita akan belajar dengan menggunakan sebuah kasus. Semisal di sini kita mempunyai 3 server. Nah, 3 server ini akan kita hubungkan dengan switch. Mohon maaf ya teman-teman, di sini di lingkungan saya sedang hujan, jadi kemungkinan besar akan ada suara gemercik air karena itu suaranya air hujan. Di sini kita menggunakan switch 2960. Lalu kita juga ada klien yaitu PC. Nah, ini server ini kita hubungkan ke switch. Lalu switch ini kita akan hubungkan ke PC atau di sini yang akan kita buat sebagai klien. Nah, di sini kita ganti saja namanya menjadi server 1, server 2, server 3, dan klien. Nah, jadi seperti ini. Misalkan di sini akan ada hacker yang ingin mencabut FA03. Misalkan di sini kita tambahkan PC ini bergerak sebagai hacker. PC ini bergerak sebagai hacker. Lalu PC ini hacker ini ingin mencabut server 3 atau FA03. Kita cabutnya dengan cara klik saja tombol hijau ini, lalu kita hubungkan ke hacker. Maka seharusnya jika kita sudah konfigurasi port security, hacker ini akan mati. Jadi tidak bisa digunakan portnya. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan port security. Di video selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana konfigurasi yang ada di dalam port security. Oke guys, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi port security seperti panduan yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sebelum mengkonfigurasi port security, maka kita harus konfigurasi IP address di dalam server dan switch. Server dan PC ini yang kita setting sebagai klien maupun hacker. Di sini kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP 192.168.50.1, lalu kita subnet pasnya default 255.155.255.0, lalu masuk ke server 2. Lalu 192.168.50.2, lalu server 3 192.168.50.3. Lalu kita masuk ke klien 192.168.50.4.
Lalu kita masuk juga ke hacker 192.168.50.5. Nah, sebelum itu kita coba kirimkan paket. Ini sudah successful. Ini juga sudah successful. Dan ini juga sudah successful. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address-nya. Lalu kita coba untuk masuk ke switch-nya. Di sini server di sini, ketika kita akan kita akan mengkonfigurasi port security, maka server yang ada di sini kita harus buat dalam mode akses. Kita masuk ke CLI, lalu kita enter and conft. Lalu kita masukkan int range fa 01 sampai 3. Switch port mode akses. Kita enter, lalu kita exit. Nah, setelah ini kita sudah selesai setting server ini ke dalam mode akses. Di sini kita akan mencoba melakukan salah satu konfigurasi di server ini. Kita akan mencoba konfigurasi di server 3 ini. Maka kita masuk ke int fa 03, lalu kita masukkan switch port security. Lalu jika sudah port security MAC address. Nah, di sini MAC address-nya kita harus tahu MAC address-nya server 3 ini berapa. Caranya kita masuk ke config, lalu kita masuk ke fa0. Nah, di sini MAC address-nya ini kita salin. Lalu kita masukkan di sini. Kita masukkan, kita enter. Nah, di sini fungsinya ketika hacker ingin menggunakan portnya server 3 ini, ia tidak bisa masuk karena ia tidak memiliki MAC address milik server 3 ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba memasukkan maksimumnya. Maksimum 1. Nah, ini maksudnya ketika ada kasus ia mempunyai bos dan bosnya ini ingin menggunakan komputer di siang hari dan menggunakan laptop di malam hari, maka ia harus memasukkan MAC address-nya 2 dan maksimumnya 2 karena ia menggunakan laptop dan PC pada hari itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah switch port security violation shutdown. Nah, perintah ini berfungsi agar ketika hacker ingin menggunakan port milik server 3 ini dan hacker ini akan mengirimkan paket kepada klien, maka hacker ini akan mati atau shutdown. Lalu kita enter. Kenapa ia akan mati? Karena ia tidak memiliki MAC address milik server 3. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Kita coba pindahkan portnya ke hacker.
lalu kita fast forward time. Lalu di sini hacker ini akan mengirimkan paket ke klien. Nah, di sini otomatis langsung akan merah atau tandanya ini sudah di shutdown atau mati. Nah, di sini maka port security-nya sudah berhasil. Di sini kita akan coba mengembalikan portnya kepada server 3. Maka di sini akan masih merah. Bagaimana cara menyalakannya? Kita masuk ke switch, lalu kita enter, lalu kita exit. Kita masuk ke INTFA 03, lalu kita shutdown. Setelah shutdown, kita masukkan no shutdown. Nah, ini sudah. Kita coba mengirimkan paket, dan ini berhasil karena ini server 3 mempunyai MAC address yang tadi kita masukkan. Nah, setelah itu kita coba. Kita akan memasukkan show port security INTFA 03. Di sini kita tambahkan do. Nah, di sini last source address di sini akan muncul MAC address. Kita coba cek MAC address server 3. Di sini kita coba cek MAC address server 3 yaitu 00E0 A336 C966. Di sini 00E0 A336 C966, maka tandanya ini sudah berhasil. Jadi di sini kita akan belajar mengenai MAC address sticky. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perintah switch port security, kita sudah mempelajari perintah switch port security MAC address dan memasukkan MAC address-nya. Namun di video kali ini kita tidak akan memasukkan MAC address-nya, namun kita akan menggunakan konfigurasi sticky. Konfigurasi ini maksudnya misalkan kita sudah men-setting di FA03 ini, sudah menggunakan interface FA03, maka port pertama yang akan kita hubungkan dengan FA03 ini yang akan kita gunakan sebagai port security. Misalkan FA03 ini server 3 akan kita setting menggunakan sticky, lalu server 3 ini kita kirimkan paket kepada klien, maka otomatis MAC address-nya sudah ada. Nah, agar kalian lebih paham, simak pembahasan berikutnya. Ini kita masukkan interface FA0/2. Kita di sini akan menggunakan interface FA02 yaitu server milik server 2. Lalu kita masukkan switch port security. Mohon maaf, di sini kita ada salah, ada keliru. MAC address security. Nah, sudah. Kalau kita masukkan switch port security maksimum 1, lalu switch port security view station shutdown. Nah, di sini kita akan memperkenalkan macam-macam dari violation. Violation ini akan ada 3 jenis. Kita beri tanda tanya. Di sini ada protect, restrict, dan shutdown. Untuk protect dan restrict ini sama ketika kita hacker ini akan mengambil
port dari FA03, FA02 ataupun FA01, maka port ini tidak akan mati, namun semua port yang terhubung akan diblokir oleh mereka. Lalu untuk shutdown ini, ketika hacker ingin mengambil port milik server 3 maupun server 2 maupun server 1 dan hacker ini akan mengirimkan paket kepada klien, maka ia akan langsung di shutdown atau dimatikan. Nah, jadi seperti itu jenis-jenis dari violation. Di sini sudah. Lalu kita coba cek show port security int FA02. Nah, di sini untuk total MAC address-nya, configure MAC address, sticky MAC address ini, dan source address ini masih kosong, belum ada. Di sini kita coba kirimkan paket dari server 2 ke klien. Lalu kita coba cek kembali. Kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya 1 dan source address-nya sudah ada 009025PC9642. Di sini kita akan coba hubungkan dengan hacker. Nah, lalu hacker ini akan kita kirimkan paket kepada klien. Nah, di sini sudah dimatikan. Jadi seperti itu mengenai MAC address sticky. Nah, di sini kita akan coba kembalikan kembali. Kita akan coba kembalikan kembali interface FA02 shutdown, no shutdown. Nah, di sini sudah selesai. Di sini kita akan belajar mengenai switch port security dengan menggunakan mode protect. Nah, di sini kita akan menggunakan port FA01 atau milik server 1 ini. Kita masuk, kita terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface FA01. Lalu di sini kita masukkan switch port security. Lalu kita masukkan switch port security MAC address sticky. Lalu setelah itu kita masukkan switch port security maksimum 1. Lalu kita masukkan switch port security violation protect. Nah, pasti kalian bingung perbedaan dari switch port security violation protect dan restrict. Di sini kita akan mengetahui perbedaannya dengan menggunakan show port security interface FA01. Nah, untuk violation protect, security violation count-nya akan tetap 0. Namun untuk restrict sendiri ia akan menambah, atau bisa saja berapa saja orang yang sudah masuk ke
server ini kecuali MAC address-nya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita exit, lalu kita coba kirimkan paket. Lalu kita coba kembali. Di sini sudah ada MAC address-nya. Lalu setelah itu kita coba kirimkan atau hubungkan port security ini kepada hacker. Lalu setelah itu kita forward time. Lalu kita coba kirimkan paket kepada klien, maka akan violet kepada server. Di sini juga violet, lalu hacker server 2 ini juga violet, karena untuk Protect sendiri portnya ini tidak akan mati, namun semua port yang ada di sini akan terkena blokir. Di sini kita coba kembalikan kembali kepada server 1. Nah, di sini kita langsung saja, tidak perlu kita shutdown lagi karena ini masih menyala. Dan coba kita kirimkan paket. Ini sudah successful, masih tetap successful. Nah, jadi seperti itu mengenai violation protect. Oke guys, jadi di sini kita akan belajar mengenai violation restrict. Nah, di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu server lagi. Di sini kita namai server 4. Nah, setelah itu kita coba masukkan IP address-nya terlebih dahulu. .50.6. Lalu setelah itu kita coba cek, sudah successful. Lalu kita di sini akan mencoba konfigurasi. Kita masukkan server ini ke dalam mode akses terlebih dahulu. Lalu setelah itu sudah, setelah itu di sini kita coba ganti namanya terlebih dahulu agar kita tidak bingung bacanya. Lalu setelah itu kita masukkan ke INTFA 0/5. Kita masukkan switch port security. Kita masukkan switch port security, MAC address sticky. Masukkan switch port security maksimum 1. Masukkan switch port security violation restrict. Enter. Nah, lalu setelah itu kita coba cek to show FA 0/5. Di sini kita sudah masuk violation mode-nya itu restrict, dan ini masih 0 karena kita belum menghubungkan, kita belum mengirimkan paket. Kita coba kirimkan paket terlebih dahulu. Lalu kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya. Lalu setelah itu
Kita coba hubungkan. Kita coba cek di sini. Di sini security violation code-nya 3, karena di sini kita sudah menghubungkan mengirimkan paket dari hacker kepada server dan klien yang ada di sini. Namun karena hacker ini tidak mempunyai MAC address milik server 4, jadi ia tidak bisa menjadikan ini successful, maka ia berakhirnya violate. Lalu kita coba kembalikan kembali. Lalu kita coba cek. Nah, ini sudah successful kembali. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika kalian menontonnya kurang paham ataupun bagaimana. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.